Halo teman-teman, hari ini gua bahas spesial mengenai Pak Purbaya ya. Bagaimana seorang Purbaya Yudisadewa bertransformasi, ibaratnya kepompong ya, ibaratnya apa itu? Ulat sutra atau apa gitulah ya. Bagaimana seorang Purbaya bertransformasi atau sebuah metamorfosis sempurna nih ya, dari seorang Purbaya, dari seorang yang anti TA, anti teks amnesti, anti pengampunan-pengampunan, dengan sombongnya, dengan arogannya, mengatakan sepanjang karir saya, sepanjang gue duduk di singgasana ini, jadi Menkeu, tidak akan ada teks amnesti. Tetapi dong, tiba-tiba muncul yang namanya teks amnesti plus-plus, teks amnesti yang lebih hebat dari TA ya, yang lebih canggih dari TA, lebih jauh, lebih busuk daripada TA ya, namanya Patriot Bond. Kan tadi dia bilang anti dengan pengampunan-pengampunan gitu ya. Sekarang bukan hanya diampuni, disembuhkan. Yang sudah sakit kanker pun disembuhkan semuanya gitu ya. Nah, jadi sekarang nih Purbaya bertransformasi, bermetamorfosis dari menteri anti TA berubah menjadi anjing penjaganya Patriot Bond gitu ya. Menjadi tukang gonggongnya untuk melindungi TA jilid 3 ini atau TA plus plus ini teman-teman ya. Nah, mari kita baca beritanya. Mungkin beritanya sudah beberapa hari yang lalu ya. Kita akan pantau dari awal nih. Awal ceritanya bagaimana nih? Awal cerita dunia persilatan mengenai teks amnesti jilid 3 ini ya. Eh, ini yang Menkeu bilang dia siapkan ahli hukum untuk menghadapi gugatan Patriot Bond ke MK. Gara-gara ada yang menggugat nih ke MK nih ya. Nanti kita bahas mengenai MK. Nah, jadi ini adalah cerita awalnya nih. Purbaya ini ya di bulan Mei 2026 atau sebelumnya kayaknya nih ya. Sebelumnya ini. Jadi Pak Purbaya mengatakan selama saya jadi Menkeu tidak akan ada teks amnesti. Waduh, sombong banget. Ini binatang luar biasa ya. Luar biasa. Menteri Purbaya memastikan selama diri menjabat menjadi bendahara negara tidak akan ada teks amnesti atau pengampunan pajak. Oke. Tetapi faktanya yang terjadi justru pengampunan gila-gilaan, pengampunan yang sudah kena stroke pun disembuhkan, yang sudah kena kanker disembuhkan semuanya ya. Indonesia selama ini sudah melakukan 2 kali teks amnesti ya, 2016 dan 2022. Selama saya jadi Menkeu tidak akan menjalankan teks amnesti. Wih, sombong banget ini orang luar biasa ya. Ini ketika kapan nih? Oh, ketika bulan 5 2026 ya. Oke. Berarti baru berselang 1 bulan dong sebelum terbitnya Patriot Bond. Dalam kesempatan ini, Purbaya menegur DJP mengenai rencana pemeriksaan terhadap WP yang mengikuti PPS ya, atau dikenal dengan teks amnesti jilid 2, yang diduga belum sepenuhnya mengungkap harta. Bla 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 bla. Dia minta WP tenang ya. Oke, jadi itu nggak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP. Oke, oke. Kemudian dia jika pada perjalanannya Purbaya menemukan repatriasi aset tidak dilakukan oleh penerima TA, dia akan mengambil langkah tegas. Oke, siap. Berarti ini kayak udah lama deh berita mengenai ini ya, bukan cuma di tahun 2026. Jadi intinya dia menolak teks amnesti. Oke. Nah, tiba-tiba di bulan Juni 2026 terbitlah Undang-Undang P2SK itu ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Purbaya buka suara soal perlindungan hukum pajak investor Patriot Bond. Jadi awalnya kan dia menolak teks amnesti dengan alasan kalau gue kasih TA nanti lu terlalu nyaman, lu keenakan, lu jadi dikit-dikit mau ikut TA gitu kan. Sekarang Patriot Bond memiliki ciri-ciri karakteristik yang persis seperti teks amnesti, bahkan lebih hebat, lebih canggih dari teks amnesti. Bagaimana Purbaya memberikan argumennya? Kita lihat. Pemerintah diketahui memberikan perlindungan hukum dan perpajakan khusus bagi investor yang membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Menkeu buka suara nih mengenai perlindungan hukum tersebut. Dia menegaskan perlindungan hukum diberikan terhadap sumber uang dari pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Terjemahan yang betul adalah, kata Purbaya nih ya, uang yang dipakai untuk Patriot Bond tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja katanya. Kalau dia melakukan bisnis yang tapi uang yang masuk situ aman, katanya. Kacau nih Purbaya ya. Jadi bisa aja lu ngeles gitu ya, ngeles banget gitu ya. Kita nggak ngebahas bisnis yang lain, kita ngebahas Patriot Bond gitu loh. Kenapa lu bisa meloloskan Patriot Bond? Kita nggak usah bahas bisnis yang lain. Kalau bisnis yang lain bakal dikejar kan itu normatif tuh hal yang wajar. Sekarang Patriot Bond-nya kenapa bisa muncul? Ya kan? Wah, dengan santainya dia bilang, ya kita ampuni intinya.
Mengenai disinggung wartawan ya mengenai risiko terkait pencucian uang, Purbaya dengan santainya menilai pemerintah ingin agar uang yang selama ini berada di luar negeri bisa masuk kembali ke tanah air. Dia mengakui ada kerugian dari skema ini, namun dia yakin uang yang ditarik bisa digunakan untuk keperluan pembangunan di Indonesia. Daripada uangnya di luar terus, biar dia masuk ke sistem ya emang ada loss sedikit, tetapi menurut saya sih gampangnya kan uangnya masuk ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun. Ya iya Pak, terus kenapa dulu lu bilang ini? Kenapa lu bilang ini? Selama saya jadi Menko nggak ada teks amnesti. Omong kosong ya Pak ya. Jangan asal ngomong, asal bacot ini si Purbaya ini ya. Mengenai perlindungan perpajakan, dia menegaskan hanya uang yang masuk ke Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang akan dilindungi. Ya nenek gua juga tahu Pak. Nenek gua juga tahu kalau itu maksudnya begitu. Uang yang masuk aja, uang yang di luar mah terserah, katanya. Namun dia mengelak jika skema dari Patriot Bond dibilang sebagai bentuk teks amnesti. Nah ini nih menteri tukang ngeles nih. Ngeles aja lu. Udah jelas itu teks amnesti. 1000% teks amnesti ya teman-teman ya. Waktu jilid 2 namanya bukan teks amnesti, namanya PPS ya, program pengampunan sukarela. Itu adalah teks amnesti. Ya, sekarang namanya Patriot Bond. Itu adalah teks amnesti. 1000% itu teks amnesti teman-teman ya. Siapa yang mau debat sama gua? Gua siap deh berdebat sama siapa. Siapa yang berani bilang itu bukan teks amnesti? Gua berani debat se 1 hari 1 malam gua juga berani berdebat ya. Itu adalah teks amnesti, pengampunan pajak jelas ya teman-teman ya. Aduh si Purbaya ngeles aja dia nih. Dalam konteks teks amnesti, semua uang yang masuk bebas pajak. Dalam penempatan instrumen ini tidak semua dibebaskan. Nah ini ngeles aja nih si Purbaya nih, ngeles aja dia nih ya. Teks amnesti kan bebas semua, ini enggak, uang yang masuk ke situ pajak bond aja yang dibebaskan, ngeles aja nih orang, ngeles aja nih orangnya. Tapi kalau dia punya perusahaan segala macam, dia diperiksa biasa, tapi uang yang masuk ke situ aman, tapi perusahaan enggak imun. Jadi enggak seperti teks amnesti. Ya elah si Purbaya. Kayak 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 kita nih tolol semua gitu ya. Kayak masyarakat tuh bodoh-bodoh, lu semuanya dikasih minuman racun kayak begini ya. Kayak orang bodoh kita semuanya diomongin sama Purbaya ya. Semua orang tahu nih teks amnesti. Aduh si Purbaya ini ya. Dia pun lantas mengajak semua masyarakat yang punya uang banyak untuk masuk ke instrumen milik BPI dan Antara ini. Oke, gue siap Pak, gue akan masuk. Jadi kalau Anda punya uang banyak, masuklah ke situ cepat-cepat katanya. Seperti saya bilang gitu kan, 6 bulan saya kasih waktu masuk. Weh, sombong amat si Menkeu ya. 6 bulan lagi, belum tentu lu masih menjabat Pak Purbaya ya. Siapa tahu udah ditendang lu kemana-mana. Siapa tahu udah masuk penjara lu. Siapa tahu udah jadi gubernur BI, kan kita nggak tahu ya. Perlindungan Perlindungan ini disahkan dalam pasal 50A ya, di pasal 5, oke. Negara menjamin dan melindungi pemberian instrumen bla 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 di pasal 5 ya, teman-teman sudah tahu ya, di pasal 50A ayat 5 maksudnya. Kemudian ayat 6, data dan informasi itu tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan bukti hukum di pengadilan, luar biasa ya. Ayat 7 mengatakan perlakuan khusus ini berlaku untuk transaksi di pasar primer, bukan yang sekunder ya. Jadi kalau lu beli Patriot Bond dari orang lain, bukan dari negara nih, nggak bisa. Ya lu harus beli langsung dari pasar primer, dari yang pertama kali. Ya udah, teman-teman tinggal baca lagi ya teman-teman ya, berikutnya sudah lengkap tinggal baca aja. Oke, kemudian dong tiba-tiba ada lagi berita baru lagi, WNI berduit diminta beli Patriot Bond, Purbaya kasih waktu 6 bulan, ini di bulan Juni 2026 ya. Jadi ini betul-betul jadi anjing penjaga Patriot Bond nih si Purbaya ini ya, tukang gonggongnya si Danantara nih si Purbaya ya. Bukannya jadi Menteri Keuangan yang benar gitu ya, malah jadi anjing tukang tukang jagain Patriot Bond, memang gila nih si Purbaya ini ya. Menteri Purbaya meminta para pemilik dana untuk segera menempatkan dananya di surat utang Danantara. Buset, buset. Yang awalnya dia menolak teks amnesti, selama saya menjabat tidak ada teks amnesti. Sekarang dia tukang gonggong dari Danantara. Tukang ngambilin dana-dana masyarakat masukin ke Patriot Bond. Udah gila ini orang, nggak ada malu deh ya. Kalau gue sih malu loh. Gimana ya? Gue malu loh kalau gue ngomongnya A, kemudian bulan depan gue ngomong B gitu ya. Malu gue bos. Malu. Muka gue mau taruh di mana? Tapi si Purbaya nih punya malu nggak sih orangnya?
Purbaya kasih waktu 6 bulan kepada pemilik dana untuk segera menempatkan dananya pada surat utang tersebut. Ini kan mengancam ya. Ini kan sama kayak si Jokowi. Sama kayak Jokowi waktu itu bilang ada 10.000 triliun di kantong saya. Kalau lu nggak mau masukin, gua geplak lu ya. Sampai hari ini nggak terbukti uang 10.000 triliun itu. Sampai hari ini nggak ada orang yang digeplak sama si Jokowi ya. Sama persis gaya-gaya mengancam dari si Purbaya ini ya. Aduh, pejabat kok begini cara mainnya. Jadi kalau Anda punya uang banyak, masukin cepat-cepat. Seperti saya bilang waktu itu kan, 6 bulan saya kasih waktu masuk. Pertanyaannya adalah, dasar hukumnya apa nih 6 bulan ini? Dasar hukumnya apa 6 bulan ini? Nggak ada dasar hukum. Kemudian, kalau orang melewati 6 bulan, apa sanksinya? Nggak ada dasar hukumnya. Di undang-undang apa ngomong gitu? Nggak ada. Jadi ini negara udah seperti punyanya si Purbaya aja. Suka-suka lu aja ngomong. Lu ngomong 6 bulan ya 6 bulan. Nanti perpanjang 3 bulan, perpanjang. Nanti perpanjang lagi 3 bulan, perpanjang. Nanti tiba-tiba ada TA keempat ya. Anjir, begini caranya. Aduh, jadi pejabat jangan gitu, Pak. Jadi pejabat tuh ngomong harus pakai hukum. Mulut lu itu mulut seorang menteri. Masih jelas dasar hukumnya apa. Masa negara ini suka-suka kau? Bukan bukan negara bapak kau ini ya, Purbaya ya. Suka-suka banget dia ngomong gitu. Sebelumnya, Purbaya telah meminta para WNI yang memiliki dana di luar negeri bla 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 ya. Nah, teman-teman sudah baca semua ya, sudah tahu semua lah. Oke. Setiap pembelian surat utang khusus ini dijamin dan dilindungi dari penuntutan pidana. Oke. Nah, kemudian digugatlah ini Undang-Undang P2SK ini kepada Mahkamah Konstitusi ya. Nah, Menkeu Purbaya siapkan ahli hukum untuk menghadapi gugatan Patriot Bond ke MK ya, luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Menteri yang digaji oleh rakyat melawan rakyatnya sendiri, membayar ahli hukum, pasti bayar dong, nggak gratis ya, pakai uang rakyat untuk menghantam rakyat sendiri di Mahkamah Konstitusi. Luar biasa Purbaya ya. Purbaya luar biasa, luar biasa, luar biasa si Purbaya ya. Anjing penjaga Patriot Bond ini si Purbaya ini ya, luar biasa, luar biasa. Oke, kita baca. Menkeu Purbaya memastikan akan menyiapkan ahli hukum usai kebijakan pelindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih dan Antara ya digugat ke MK. Purbaya menyebut ahli hukum ini akan ikut menilai dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah ini bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat dan di mata hukum. Aduh, luar biasa, luar biasa. Saya kirim ahli-ahli hukum yang betul untuk memastikan bahwa kebijakan kita bisa kita pertahankan dan kita bertanggungjawabkan ke masyarakat dan di mata hukum. Kan elu sendiri yang ngomong dulu ya, sepanjang karir saya tidak akan ada teks amnesti, kan elu sendiri yang ngomong. Coba kalau argumen Purbaya kita bawa ke MK. Coba nanti siapa itu yang punya MK itu, yang menggugat MK, coba deh putar video mengenai Purbaya mengatakan sepanjang karir saya tidak akan ada teks amnesti. Diputar aja biar dibaca, biar dinonton sama si para hakim konstitusi gitu ya. Dia ngomong A, sekarang ngomongnya Z. Dunia bisa terbalik sama satu orang ini. Gila si Purbaya ini. Kalau begitu, Purbaya masih mengamati walau begitu, masih mengamati gugatan yang dilayangkan oleh Koalisi Anti Pencucian Uang. Oh, Koalisi Anti Pencucian Uang. Tetapi kita masih mau lihat hasil gimana gugatannya. Sebelumnya, Koalisi Anti Pencucian Uang ya mengajukan permohonan uji material ke MK ya. Oke, mereka menggugat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum kepada pembeli Patriot Bond dan Merah Putih. Permohonan uji Patriot Bond diajukan tanggal 14 Juli ya untuk menguji pasal 50 ayat 5 ya dan pasal 50 ayat 6 Undang-Undang P2SK. Oke, kedua pasal itu mengatur perlindungan hukum. Oke. Kuasa hukum adalah Muhammad Saleh menilai kedua pasal itu memberikan perlindungan yang sangat luas mulai dari pengecualian terhadap tuntutan pidana, pidana umum, pidana khusus termasuk pidana pajak dan gugatan perdata. Data transaksi bahkan tak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengadilan. Norma seperti ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip equality before the law, due process of law, dan negara hukum sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar. Saleh menegaskan, konstitusi tidak mengenal area pembedaan terhadap warga negara atau pelaku transaksi keuangan untuk memperoleh kekebalan hukum, apalagi lantaran hanya karena membeli instrumen investasi tertentu. Oke. Ia mengatakan persoalan sebenarnya bukan pada keberadaan Patriot Bond maupun Merah Putih sebagai instrumen investasi, melainkan ketentuan yang memberikan kekebalan hukum kepada pembelinya. Pasal 50 ayat 5 ayat 6 dinilai menciptakan rezim kekebalan hukum yang belum pernah dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Ya betul teman-teman ya, betul.
Sepanjang di Indonesia merdeka, belum pernah ada rezim kekebalan hukum sehebat ini, belum pernah ada teman-teman ya. Makanya gue bilang, pil ajaib ini yang namanya Patriot Bond, itu akan menyembuhkan mau kanker, mau stroke, mau darah tinggi, mau diabetes, semua sakit lu disembuhkan oleh satu pil ini ya, asal lu beli Patriot Bond. Instrumen investasi boleh saja dibentuk, tetapi tidak boleh dibarengi dengan norma yang menutup ruang penegakan hukum. Mana lagi tadi? Menutup ruang penegakan hukum. Tidak ada investasi yang boleh berdiri di atas pengecualian terhadap konstitusi, katanya Pak Saleh. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, lu bisa langsung melihat tracking perkara untuk Mahkamah Konstitusi, teman-teman ya. Karena gue ke MK, gue jadi tahu nih. Jadi ada satu website yang namanya ini nih, tracking perkara ini ya. Ini tracking perkara tracking.mkri.id ya. Nah, kalau teman-teman mau tinggal masuk ke sana, tinggal cari ya. Nah, ini adalah ringkasan beritanya. Bapak M. Hafiz, apa dia ya? Yang Muhammad Saleh tadi ya? Apa beda lagi? Oke, kita nggak tahu. 7 Juli. Perlindungan khusus terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond dipersoalkan katanya. Oke. Nah, ini adalah dari Mahkamah Konstitusi ya. Ini beritanya MK. Kita baca Mahkamah MK ya. Coba kita lihat MK ini. Jakarta, Humasnya MK ya, menggelar sidang nomor 253 PUU 24/2026 ya. Nah, ini nomor perkara nih. Ini sangat penting nih teman-teman ya. Nomor perkara ini akan ada terus sampai putusan. Dia menguji pasal 50A ayat 5 dan pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 4 2026 tentang perubahan tentang P2SK. Oke. Muhammad Hafiz. Oh ya, Muhammad Hafiz ya. Tadi salah kali dia. Muhammad tadi siapa namanya? Tadi dia mengatakan Muhammad Saleh. Oh, mungkin ada beberapa orang kali ya. Mungkin Muhammad Hafiz Saleh kali ya. Pemohon mengujikan konstitusionalitas frasa dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di bidang pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata. Dalam pasal 50A ayat 5 dan dalam bla bla bla. Nah, selengkapnya pasal 50A berbunyi ya, negara menjamin ya dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus bla 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 dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus bla bla bla. Menurut pemohon, frasa itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar, oke? Sidang beragenda pemeriksaan permohonan pemohon. Dalam persidangan, pemohon menjelaskan, frasa yang dimohonkan penguji tersebut telah menimbulkan pembatasan secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi profesi pemohon sebagai advokat. Jadi dia ini advokat, oke? Gue sudah baca sih teman-teman ya, tapi gue kasih ringkasannya, mudah-mudahan tidak salah. Dia kan jadi advokat. Kemudian gara-gara dia menjadi advokat, dia kan ketika dia menjadi advokat, dia berpotensi dong menjadi penggugat bagi orang yang dirugikan. Kira-kira gitu ya. Contohnya, ada masyarakat Mister A itu dicuri uangnya oleh Mister B, oke? Si Mister A ini kan bisa aja dong meminta si advokat, mungkin si Pak Muhammad ini atau Pak siapapun, si advokat untuk membantu dia. Bantuin saya dong untuk menggugat dia, si Mister B ini, karena dia curi uang saya. Kemudian si Mister B ini bawa uang itu ke Patriot Bond. Maka si Mister B ini menjadi kebal hukum dari masalah pidananya ini. Kan dia mencuri uang saya, dia pidana dong. Tapi gara-gara pasal 50A ayat 5, si Mister B itu tidak bisa dipidana. Akibatnya saya sebagai pemohon, sebagai advokat nih, katanya si Pak Muhammad ini, mudah-mudahan gue tidak salah ya, gua menjadi kehilangan hak konstitusional gue untuk memberikan keadilan kepada klien gua. Kira-kira gitu loh ya. Jadi si Pak Muhammad ini bukan mempermasalahkan dia kehilangan, piring nasi ya, bukan bukan dia berpotensi kehilangan klien, bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah dia kehilangan hak profesi dia untuk memberikan keadilan kepada orang yang dia wakilkan atau orang yang memberi kuasa kepada dia. Kira-kira gitu ya. Jadi posisi dia adalah advokat, bukan posisi sebagai warga negara biasa. Pemohon berpandangan norma yang diuji menutup akses terhadap mekanisme hukum yang selama ini menjadi instrumen utama advokat dalam memperjuangkan hak-hak klien baik melalui proses pidana maupun gugatan perdata. Nah itu, jadi dia merasa sebagai advokat untuk membantu si Mister A ini yang sudah dizolimi oleh Mister B,
dia jadi kehilangan instrumennya gitu loh. Dia sebagai advokat kan punya instrumen, bisa gugatan perdata, bisa gugatan pidana, bisa laporan ke mana-mana, laporan ini, laporan itu, bisa banyak instrumen yang dia punya dan semua itu hilang instrumennya gara-gara pasal 50A ayat 5 itu, gitu loh. Itu yang dipermasalahkan ya. Jadi, hilangnya mekanisme hukum atau tertutupnya akses akses terhadap mekanisme hukum yang selama ini senjata dia, gitu loh. Itu yang dipermasalahkan ya. Akibat berlakunya norma tersebut menyebabkan pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan profesinya secara optimal. Nah ini ya, jadi dia bukan bukan mempermasalahkan dia kehilangan klien ya, bukan. Dia bukan mempermasalahkan dia tidak bisa lagi punya klien, bukan. Tapi yang dia permasalahkan adalah dia kehilangan kesempatan kesempatan untuk menjalankan profesi dengan optimal. Karena dia sudah tahu nih, di depan dia sudah tahu bahwa gugatan itu akan gugur gara-gara musuhnya itu sudah beli Patriot Bond. Kira-kira gitu ya yang dia maksudkan. Ketika memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terhadap transaksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Ketika undang-undang menutup seluruh jalur penegakan hukum terhadap studi hukum tertentu, nah maka pemohon, gue gedein lagi deh, bisa nggak? Oke, maka pemohon kehilangan ruang untuk melaksanakan tugas profesionalnya dalam memberikan bantuan hukum, ya. Jadi dia kehilangan ruang, bagi, eee, tindakan profesionalismenya ya. Jadi dia pinter banget ini si pemohon ini ya, dia tidak mempermasalahkan, eee, profesinya menjadi kehilangan klien ya. Kalau dia mempermasalahkan profesi dia kehilangan klien, ditempeleng sama MK ya, "Enak aja lu cari sendiri klien lu," gitu kan. Tetapi dia mempermasalahkan satu hal yang spesifik di mana ada aspek, ruang hukum yang hilang gara-gara undang-undang ini. Jadi pinter banget nih si pemohon ini. Memperjuangkan hak-hak klien, mengajukan upaya hukum, serta mengawal proses penegakan hukum secara adil. Nah ini hilang semua nih. Jadi memperjuangkan hak-hak klien juga hilang, mengajukan upaya hukum juga hilang, mengawal proses penegakan hukum secara adil juga tidak ada itu. Setelah dia beli Patriot Bond selesai urusannya. Namun, perlindungan terhadap investor yang diberikan kepada oleh negara ya, sebagaimana dalam norma pasal 50A ayat 5 dan pasal 1 angka 72 ya, yang menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari pemungutan pidana umum, penuntutan pidana umum, dana khusus termasuk pajak, dan dari perdata, merupakan perlindungan yang menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban hukum tanpa batas yang jelas. Nah, ini katanya Pak Hafiz ya. Ini pemohon betul-betul detail banget ya, betul-betul cakep ini permohonannya. Dengan argumentasi itu, pemohon meminta kepada MK untuk mengabulkan permohonan yang mengatur Patriot Bond dan Merah Putih. Dalam petitum, pemohon meminta mahkamah menyatakan frasa dari penuntutan secara pidana umum, pidana pajak ya, dan dari gugatan perdata itu menjadi salah ya, menjadi bertentangan dengan Undang Dasar dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, dia maunya ini nih, dia maunya diubah jadi ini maknanya. Sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana, perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Sehingga pasal 50A itu akan yang semula berbunyi seperti ini, oke, seperti ini. Nah, nantinya akan berbunyi seperti ini. Oke, kita baca lagi. Negara menjamin melindungi pembelian instrumen utang dimaksud dari penuntutan secara pidana umum, pidana pidana khusus termasuk pidana pajak, dan dari gugatan secara perdata sepanjang pembelian itu dilakukan dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Oke, apalagi nih? Oke. Mempertajam argumentasi permohonan. Oke, kita baca lagi nih. Jadi permohonan itu, Hakim Konstitusi Pak Arus Astrosani memberikan nasihat kepada pemohon untuk dapat memberikan contoh sebagaimana perlakuan itu menghalangi advokat melaksanakan kewenangannya. Nah, pinter nih Hakim Konstitusi ini. Jadi Hakim Konstitusi pinter banget ini ya. Jadi dia dikasih dikasih argumen begitu dia balikin sama si hakim. Memangnya profesi lu terganggu? Nah, ini nih hakim pinter banget nih ya, Hakim Konstitusi ya. Jadi dia minta kepada pemohon, berikan dong bagaimana keberlakuan norma tersebut bisa menghalangi pekerjaan elu, gitu loh. Karena gini,
Karena kan ketika Mr. A dirugikan oleh Mr. B, kemudian Mr. B beli Patriot Bond, kemudian Mr. A ini meminta kuasanya kepada si advokat, kan tidak terhalangi. Kan profesi advokatnya tidak terhalangi dong. Masih boleh dong terima kuasa. Lu masih boleh menggugat, walaupun lu merasa nanti akan kalah, tapi kan belum tentu kalah. Dan lu masih bisa menggunakan instrumen itu, katanya si Pak Astrusani ya. Wih, pinter banget nih hakim ya. Makanya MK ini susah bos ya, MK ini luar biasa. Terkait dengan alasan permohonan, ASU meminta agar pemohon dapat mempertajam argumentasinya. Barangkali perlu dipertajam ya, ini sudah disinggung bahwa rumusan pasal 50A ayat 5 ini quote and quote, ya ini kalimat saya itu bisa mempersubur atau menyuburkan tindak pidana pencucian uang. Nah ini nggak disentuh oleh si pemohon ya. Jadi pemohon sama sekali tidak menyentuh bahwa Patriot Bond ini akan menyuburkan tindak pidana pencucian uang. Tidak di situ. Dia nggak situ fokusnya. Tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan argumen, memberikan saran gitu ya. Ya kenapa enggak sih lu munculkan argumentasi ini? Kan argumentasi kan ini argumen yang masuk akal ya. Dan argumen ini cocok nih untuk seorang warga negara ya. Padahal tindak pidana pencucian uang itu adalah sesuatu yang hendak diberantas oleh negara ini. Nah, bagus nih, bagus. Makanya kan ada undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi ini berpotensi juga menjadi conflicting of rule ya. Jadinya dengan undang-undang TPPU. Mantap nih Hakim Pak Asrul Sani ya. Berikutnya, Hakim Konstitusi Pak Ridwan Mansur dalam nasihatnya melihat terdapat sejumlah pengulangan dalam permohonan. Kadang-kadang juga terlalu diulang-ulang, ada beberapa bagian. Sayang-sayang itu di halamannya, isi saja untuk yang lain. Tapi pada bagian lain ada yang masih kurang uraiannya, kurang dielaborasi, kata Pak Ridwan. Terakhir, Hakim Konstitusi Ibu Eni yang memimpin jalan sidang, oleh pemimpinnya ya, meminta pemohon untuk berhati-hati menyebutkan norma yang diuji, mengingat undang-undang yang diuji menggunakan metode omnibus. Oke. Lebih lanjut, Ibu Eni memberikan nasihat untuk dapat memberikan contoh kasus yang serupa dengan norma yang diuji untuk memperkuat permohonan ini. Syukur-syukur kalau Pak Hafiz bisa mendapatkan informasi tambahan, ada nggak model-model kayak gini nih di negara lain? Nah ini nih, ini suka begini nih Mahkamah Konstitusi ya. Jadi minta kita tambahin dong, kalau lu bisa kasih argumen atau contoh-contoh di negara lain ya boleh lah gitu ya. Kalau ada misalnya Pak Hafiz ya untuk menambahkan satu argumentasi yang meyakinkan di situ, oke. Kemudian akan dilakukan perbaikan di tanggal 20 bulan Juli ya. Oke, oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tracking perkara. Jadi perkara ini teman-teman sudah bergulir, sudah masuk ke pemeriksaan ya. Jadi setelah pemeriksaan pendahuluan 1, kan si pemohon diminta memperbaiki permohonan. Setelah perbaiki permohonan, dilakukanlah yang namanya pemeriksaan pendahuluan 2 ya. Nah, pemeriksaan pendahuluan 2 itu masuk kemudian lanjut ke pemeriksaan persidangan. Kalau sudah lanjut ke pemeriksaan persidangan, artinya ini gugatan diterima. Oke, artinya permohonan diterima. Artinya legal standing-nya sudah terpenuhi. Legal standing-nya terpenuhi, kemudian positanya masuk akal, kemudian akan dipanggillah para para pihak-pihak yang terlibat ya, yaitu si Menteri Hukum, kemudian pihak pemerintah lah, pihak pemerintah dan DPR. Nah, pemerintah mungkin akan mendelegasikan kepada Menteri Keuangan tuh si Purbaya tadi kan, dia sudah bilang mau menghadirkan ahli-ahli hukum ya, padahal belum tentu ada ya ahli hukum yang mau bantuin dia ya. Kemudian mungkin pihak Danantara, kemudian DPR juga akan hadirkan, oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih permohonan diajukan tanggal 28 bulan 6, kemudian ada lagi ya, teman-teman lihat lagi ya. Nah, di bagian ini, perbaikan permohonan ini yang teman-teman tinggal download ya. Anda tinggal klik di sini, kemudian tinggal buka aja filenya. Nah, ini kelihatan nih filenya nanti nih. Inilah file yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai perbaikan permohonan. Inilah dia perbaikan permohonannya ya. Oke. Pak advokat pada Mufis Law Firm. Nah, oke. Jadwal sidang sudah teman-teman tinggal lihat aja ya. Oke. Jadi seperti itu, dan sekarang gua sebagai warga negara akan kasih ini nih, kasih bantuan buat Purbaya ya. Jadi bukan hanya sumpah serapah, gua juga akan bantuin Pak Purbaya. Wih, hebat juga gue ya, mau bantuin Pak Purbaya ya. Oke, jadi ini biang keroknya teman-teman ya. Eh, Ini biang kerok yang dipermasalahkan oleh si penggugat ya, yaitu di pasal 50A ayat 5. Jadi ayat 2-nya mengatakan ada utang khusus, bisa beli Patriot Bond, bisa beli Merah Putih Bond. Di ayat 5-nya mengatakan negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang tersebut ya.
eee, dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk dalam pidana pajak, dan dari gugatan secara perdata. Oke. Nah, jadi terus terang, jadi sekarang giliran gue yang mendukung Purbaya nih ya. Karena kan gue pendukung Patriot Bond teman-teman ya. Gue adalah pendukung garis keras Patriot Bond. Tax amnesty gue dukung, PPS gue dukung, Patriot Bond gue mendukung. Oke, jadi gue punya kepentingan untuk eh jangan sampai Patriot Bond ini gagal, gitu ya. Jangan sampai Patriot Bond ini salah atau atau dibatalkan oleh MK ya. Cilaka dong kalau batal ya. Nah, jadi gua kasih masukan kepada Pak Purbaya, mudah-mudahan bisa masuk ya, mungkin bisa disampaikan kepada ahli yang dipanggil oleh Pak Purbaya ya. Dan Pak Purbaya, gua juga siap menjadi saksi ya. Mungkin bukan ahli ya, saksi. Kalau Pak Purbaya mau, gua bisa bersaksi sebagai wajib pajak, sebagai warga negara. Boleh dong ya? Jadi gue boleh bersaksi sebagai warga negara mewakili pemerintah, mewakili Purbaya. Gue akan siap bersaksi untuk mendukung pemerintah. Oke Pak Purbaya, silakan hubungi saya. Nah, jadi menurut gua ada beberapa kesalahan dalam gugatannya si Pak Hafiz tadi ya di MK itu. Yang pertama adalah dia ini nggak jelas. Dia ini bertindak sebagai warga negara biasa kah atau sebagai advokat? Oke. Di situ dia mengatakan bahwa dia itu posisinya adalah tadi coba kita lihat gugatannya ya. Kita lihat gugatannya. Hmm, Gugatan dia itu yang ini nih. Gugatan dia posisi dia, pekerjaan dia itu ini ya. Ini adalah Pak Mufis Law Firm. Ini berbagai permohonannya ya, permohonan yang diterima oleh MK. Oke, perbaikan permohonan pengujian material sepanjang frasa bla 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 di pasal 50A ayat 5 ya dan pasal 1 angka 72. Oke, nah pekerjaan dia adalah advokat ya. Jadi dia ini legal standing dia adalah sebagai advokat. Oke. Nah, namun kan ini masih nggak jelas yang dia sudah jelas sih, sudah jelas dan sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi kan, berarti kan sudah jelas. Cuman dia ini pinter ya, dia membalikkan narasi ya, seolah-olah narasinya itu adalah eee, ini demi rakyat nih, ini demi kita semua, gitu kan. Padahal kan mungkin aja ini sebenarnya adalah demi diri dia sendiri gitu ya. Maksudnya demi diri sendiri, untuk supaya dia tidak kehilangan pekerjaan gitu ya kira-kira ya. Nah, namun kan pertanyaan yang paling penting adalah apakah warga masyarakat juga merasakan hal yang sama gitu ya. Nah ini nih yang penting nih, legal standing ini agak bercampur aduk nih, legal standing dia itu sebagai profesi advokat atau sebagai warga negara. Sebagai warga warga negara biasa gitu ya, sebagai warga negara biasa kan udah pasti bukan dong, kan dia bilang dia bukan sebagai warga negara biasa ya. Tetapi dia sebagai advokat. Nah, kalau gitu kan dia mesti fokus kepada profesinya, yang mana dia sendiri membantah gitu loh. Dia sendiri membantah bahwa ini bukan masalah profesi gua, ini masalahnya keberlakuan hukum itu gitu ya. Nah, jadi mungkin agak ada sedikit permasalahan ya. Nah, sekarang gue juga akan bahas mengenai petitum. Nah, petitum dari si Pak Hafiz. Nah, kita lihat petitumnya ya. Petitumnya menyatakan bahwa, frasa ini perlu ditambahkan ya, secara perdata, sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Nah, menurut gua ini justru memunculkan ketidakpastian hukum. Justru bingung ini, apa definisi dari itikad baik? Itikad baik ini apa definisinya ini? Nggak jelas nih. Waduh, jangan sampai undang-undang menggunakan frasa yang tidak jelas ya. Itikad baik itu nggak jelas, apa ukurannya, apa indikator itikad baik. Kemudian dia bilang dana yang digunakan untuk pembelian itu tidak berasal dari tindak pidana, katanya. Nah, dia bilang tidak berasal dari tindak pidana. Bagaimana maksud lu? Bagaimana maksud lu? Bagaimana mungkin dia tidak dituntut secara pidana, tetapi uang itu tidak boleh berasal dari pidana, kan aneh ya. Oke. Kemudian dia bilang perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Lah, kalau gini jadi salah nih. Kalau gini jadi salah. Lu tadi kan mengatakan bahwa profesi lu itu kan tidak bisa memberikan keadilan atau pelaksanaan hukum yang benar pada profesi lu sebagai advokat. Padahal kan lu tidak mewakili negara. Si Pak Hafiz itu adalah advokat biasa, swasta, bukan mewakili negara. Kalau gitu nggak tepat ini petitum ya.
petitum ini menjadi tidak tepat, menjadi salah karena dia mempermasalahkan sesuatu yang bukan kerugian dia. Iya nggak teman-teman? Betul nggak? Gitu ya. Nah, jadi ini pendapat pribadi gua ya, bagaimana gua menganalisa sebuah, gugatan ya oleh si Pak Muhammad Hafiz ini ya, seorang advokat. Oke, jadi ada beberapa kelemahan dari gugatannya si pemohon ya. Jadi gua siap deh Pak Purbaya ya, kalau mau panggil gua sebagai saksi ya, tidak usah dibayar, saksi dari pihak pemerintah. Sebagai warga negara, gua akan bersaksi untuk Pak Purbaya ya, untuk menyatakan bahwa gua sebagai pembeli Patriot Bond, gua sangat setuju dan tidak mengalami kerugian dari pembelian Patriot Bond. Oke. Kemudian, kalaupun gua sebagai pihak yang dirugikan secara pidana perdata, gua tetap bisa pakai si advokat ini, gitu loh. Jadi posisi gua sebagai orang yang dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak lain itu membeli Patriot Bond, gua tetap bisa menggunakan jasa si advokat ini, oke? Jadi tidak akan hilang upaya hukum itu, gitu loh. Upaya hukum itu tetap terbuka, tetap ada dan tidak akan hilang. Sehingga profesi dari si siapa, si, advokat itu tidak akan terhambat, oke? Karena kan undang-undang tetap bisa digunakan dan masih ada undang-undang lain yang bisa digunakan, oke? Nah, dan muncul keraguan-raguan dong, muncul keraguan-raguan apakah uang yang dicuri itu bisa kembali kalau ini hubungannya dengan masyarakat gitu kan. Nah, ini yang akan gua sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, kalau perlu ya gua mewakili pemerintah juga boleh ya. Gua akan sampaikan bahwa petitum yang benar adalah itu harus dihilangkan, gini loh. Penuntutan itu harus dihilangkan khusus untuk negara, oke? Sebentar, gua share lagi ya. Tadi hilang sharing gue. Oke, gua akan share lagi di sini. Tadi sharing gue hilang. Oke, jadi, eee, fokus gua adalah, eee, gua akan minta kepada MK ya, sebagai saksi boleh dong, sebagai pihak pemerintah kan. Jadi pemerintah itu tidak harus selalu menolak permohonan dari pemohon ya. Boleh aja pemerintah itu setuju sebagian, kemudian mengusulkan perubahannya begini loh, gitu loh. Jadi gue bingung deh pemerintah sama DPR di MK ya, terutama pemerintah ya, selalu menolak argumennya pemohon, selalu bilang argumennya pemohon itu salah gitu ya. Padahal nggak harus begitu. Lu boleh aja menerima sebagian, kemudian menyarankan perbaikan yang berbeda gitu loh. Menyarankan petitum yang berbeda, boleh dong pemerintah ngomong gitu ya. Nah, itu bagus, gentleman begitu. Nah, jadi yang akan gua sarankan kepada si MK, kalau gua bisa masuk ke MK ini ya, mewakili pemerintah atau mungkin mewakili pemohon ya, tetapi mungkin pemohon agak tidak tepat. Nah, gua akan kasih argumen gue di sini, gua kasih tulisan gue warna merah nih ya. Jadi ini di sini gua kasih koma nih ya, gua kasih koma, perbuatan oh bukan di situ, di atas di atas di atas. Nah, di sini nih ya. Di sini gue kasih koma nih ya. Di sini gue kasih koma, kemudian gue akan tulis, eee, dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata oleh negara. Gitu, oke? Ini yang akan gue minta kepada MK, kalau memang gue diperbolehkan menjadi ahli atau saksi dari pihak pemerintah, gitu ya, atau bahkan pemohon. Nah, ini yang gue request, gitu loh. Kenapa begitu? Jadi gini ceritanya Bos, ini ya gua akan sampaikan bagaimana maksud tujuan gue. Jadi gini, kalau lu berurusan sama negara, kemudian lu beli Patriot Bond, maka lu diampuni. Perdata diampuni, pidana umum diampuni, pidana khusus diampuni, pidana pajak diampuni, oke? Tetapi kalau lu berurusan dengan sesama warga negara, sesama orang swasta, kami tidak ikut campur. Paham maksud gua teman-teman ya? Paham ya? Jadi kita masih ingat teks amnesti ya, kita masih ingat teks amnesti. Teks amnesti itu kan negara memberikan pengampunan, yang diampuni apa sih? Yang diampuni adalah dari tuntutan oleh negara. Sementara kalau elu sesama elu mau ribut ya silakan, negara nggak ikut campur. Walaupun lu sudah beli uang itu beli teks amnesti, tetapi kalau uang itu diributin oleh teman lu sendiri atau saudara elu atau lawan elu di sesama swasta, negara nggak ikut campur. Itu yang gue inginkan.
Oke, itu yang gue inginkan. Pak Purbaya, coba deh kalau mau ajak gue untuk masuk ke Mahkamah Konstitusi ini sebagai pihak mungkin saksi atau ahli gitu ya. Nah, kalau permohonan gue dikabulkan oleh MK, maka kerugian konstitusional dari si pemohon hilang. Oke, dia menjadi menang. Maksudnya bukan dia menang ya, maksudnya kerugian dia itu menjadi tidak ada lagi gitu loh. Kan tadi si pemohon mengatakan, gua sebagai advokat kehilangan hak konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak klien gua, untuk memperjuangkan keadilan dan upaya-upaya hukum terhadap klien gua. Itu yang dipermasalahkan sama dia kan? Kalau petitum gua dipenuhi, yaitu cuman cukup dikasih koma oleh negara aja. Artinya, sesama lu boleh saling menggugat, silakan aja. Tetapi negara tidak akan menggugat. Oke? Negara kan diwakilkan oleh jaksa atau polisi kan. Negara tidak akan menunjuk si Pak Hafiz ini sebagai advokat dong, nggak mungkin. Oleh karena itu, kerugian konstitusionalnya si Pak Hafid akan hilang, akan selesai, dan boleh dibilang dia menang lah ya. Nah, dengan begitu negara pun senang. Karena memang ini tujuan negara. Negara itu tujuannya tidak untuk membebaskan permasalahan-permasalahan antara sesama warga negara. Negara nggak ikut campur gitu loh. Negara itu hanya membebaskan elu dari tuntutan oleh negara. Negara nggak akan nuntut elu gitu loh. Itu maksudnya si undang-undang ini menurut gua. Menurut gua ya. Nah, jadi seperti itu sih pendapat gue ya. Jadi di satu pihak gue memang mengkritik keras si Pak Purbaya, tetapi dalam hal ini gue termasuk pendukung garis kerasnya Patriot Bond ya, dan gue akan membantu Pak Purbaya kalau mau ya, kalau mau cari gue akan selipkan satu frasa itu doang. Ya, jadi gue akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi atau memberikan saran atau memberikan alternatif lah ya, bahwa petitum itu seharusnya begitu. Seharusnya tinggal kasih satu koma aja oleh negara. Artinya yang diampuni adalah penuntutan oleh negara. Negara tidak akan menuntut lu secara perdata, pidana, pidana khusus, pidana umum, termasuk pajak. Tetapi kalau masih berurusan sesama warga negara, ya itu negara nggak ikut campur gitu loh. Kalau lu curi uang dari si Mister A tuntut lu, ya lu mesti tanggung jawab, walaupun lu masukin uangnya ke Patriot Bond. Masuk akal dong, ya kan teman-teman ya? Masuk masuk make sense ya teman-teman ya? Masuk akal dong pemikiran gue ya. Tetapi kalau itu curi uang negara, ya negara ampuni, gitu loh. Oke. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa ditangkap maksud gue, dan mudah-mudahan bisa membantu pencerahan kepada Mahkamah Konstitusi juga, kepada pemohon dan kepada pemerintah dan DPR. Oke, dan masyarakat teman-teman juga silakan berkomentar ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.